Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Heri Gunanti Surbakti, Magister Kedokteran Surgery, Spesialis Bedah dari Departemen Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan belajar mengenali instrumen bedah. Untuk melakukan tindakan dalam pembedahan, kita harus mengerti apa-apa saja instrumen yang kita gunakan dalam pembedahan. Nah, apa-apa saja instrumen yang penting kita ketahui dari instrumen bedah ini. Yang pertama, kita lihat di depan kita, ini ada beberapa instrumen bedah. Ini ada jenis-jenis gunting ya. Ini ada dari jenis-jenis gunting. Dengan berbagai nama-namanya ya. Ini ada Mason bomb, ya, gunting untuk menggunting jaringan ya. Ini ada dua dengan berbagai jenisnya. Kemudian di sini juga ada gunting benang ya. Ini gunting benang untuk melakukan pengguntingan pada simpul benang ya. Kita tekan kembali. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis gunting, kemudian kita perlu mengetahui jenis dari pinset. Nah, di sini ada dua pinset yang sangat populer kita gunakan dalam pembedahan. Yang pertama adalah pinset anatomis ya. Pinset anatomis ini tidak memiliki gerigi pada ujungnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pinset chirurgis. Nah, pinset chirurgis ini adalah pinset yang sering kita gunakan ini untuk menjepit jaringan. Ketika kita melakukan penjepitan jaringan dengan pinset chirurgis, maka semestinya jaringan tersebut tidak akan lepas dari jepitan kita. Tanda khasnya adalah ada bergerigi, ada giginya pada ujung dari pinset tersebut. Nah, yang tidak kalah lagi pentingnya adalah dari klem ya. Dari klem, ini ada berbagai jenis klem yang bisa kita lihat. Nah, klem yang pertama yang sangat populer di instrumen bedah yang semestinya kita harus bisa menggunakannya adalah needle holder. Seperti namanya adalah needle holder, adalah untuk memegang jarum ya. Nah, bagaimana cara menggunakan dari needle holder ini? Cara penggunaan dari needle holder ini adalah jari jempol dari digiti satu atau dari jempol dan jari manis ini kita masukkan ke dalam gagang dari dari klem ya, dari klem. Kemudian jari tengah ini sebagai pengarah ya, jari jari tengah sebagai penguat dan pengarah. Kemudian jari telunjuk ini sebagai pengarah untuk melakukan penjahitan. Apa fungsi dari needle holder ini? Fungsi dari needle holder ini adalah untuk menjepit benang dan melakukan penjahitan. Kemudian selanjutnya ada beberapa klem lagi, adalah di sini ada klem lurus ya, klem arteri ya. Ini klem arteri ada dua jenis, ini klem bengkok dan ini klem lurus ya. Ini biasa kita gunakan untuk menjepit ketika posisi dari jaringan yang akan kita jepit lurus. Kemudian yang klem bengkok ini kita gunakan biasanya ketika posisi sudut ya, posisi yang akan kita jepit posisi sudut. Nah, instrumen selanjutnya adalah adanya retraktor ya, atau bahasa yang lugas kita sering sebut adalah hak ya. Ini hak Langenbeck atau retraktor Langenbeck. Ini biasanya untuk menguakkan jaringan yang akan kita identifikasi. Bisa kita buka seperti ini. Kita tarik ya. Ini retraktor. Selanjutnya di sini ada Neerbeeken ya. Ini untuk tempat pembuangan kasa-kasa yang sudah kita pakai dalam pembedahan ya. Seperti namanya, Neerbeeken adalah bentuk ginjal dari bahasa Belanda ya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi adalah jenis benang ya. Jenis benang. Di sini benang ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah absorbable dan non-absorbable ya. Absorbable itu adalah benang yang diserap oleh tubuh, kemudian non-absorbable adalah benang yang tidak terserap oleh tubuh. Ini contoh yang sering kita gunakan adalah catgut untuk yang jenis absorbable, ini catgut. Kemudian yang non-absorbable yang tidak diserap oleh tubuh, yang sering kita gunakan ini contohnya adalah seal ya. Baik. Selanjutnya kita akan memperkenalkan jenis-jenis jarum ya, jenis-jenis jarum dengan berbagai ukurannya ya. Jarum itu ada dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah jarum cutting ya. Jarum cutting itu yang mana dari bentuk jarumnya
Di sini ada ujung atau ujung dari jarum tersebut ini berbentuk segitiga ya, berbentuk segitiga. Kemudian yang kedua adalah ada jarum yang kita kenal dengan nama jarum rounded ya. Jarum rounded ini ujung dari jarumnya adalah berbentuk bulat dan runcing, tidak segitiga. Ini biasanya kita gunakan untuk penjahitan di dalam tubuh seperti otot, kemudian lemak. Ini kita menggunakan jarum yang atraumatik ya, atau jarum yang rounded. Kemudian sedangkan yang jarum yang cutting, ini kita gunakan biasanya untuk penjahitan luar, ini biasanya pada kulit. Jadi itulah tadi instrumen-instrumen bedah yang perlu kita ketahui untuk melakukan tindakan pembedahan. Semoga apa yang kita lihat, saksikan bersama ini bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.